Apa hal itu? Betul, hal itu adalah bersyukur. Di video yang dulu saya sudah memberitahu kepada kamu bagaimana cara bersyukur yang benar. Nah, sayangnya banyak di antara kamu semua sahabat pagar kehidupan yang masih belum mengerti dengan benar bagaimana sih cara yang paling benar yang diajarkan pagar kehidupan mengenai bersyukur itu. Nah, sekarang gini, kalau memang kamu ingin menjadi orang yang rezekinya bagus, tolong simak saya baik-baik. Saya akan menjelaskan kepada kamu di mana sih letak kesalahan kamu dalam bersyukur selama ini. Dengerin ya, ini penting banget. Jadi begini teman-teman, bersyukur itu sesungguhnya dibagi menjadi dua. Betul, bersyukur itu adalah alat pemancing rezeki dan bersyukur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersyukur menggunakan kata-kata, yang kedua adalah bersyukur menggunakan perbuatan. Nah sekarang, saya berani jamin banyak di antara kamu semua sahabat pagar kehidupan kalau bersyukur pakai kata-kata udah jago deh. Iya kan? Bagi kamu yang muslim mungkin setiap sholat alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan? Bagi kamu yang berkeyakinan lain sering banget mengatakan terima kasih Tuhan, saya bersyukur, puji Tuhan, puji syukur dan sebagainya. Jago banget. Tapi sayangnya saya punya kabar buruk yang harus kamu tahu. Kabar buruk itu adalah apapun yang kamu syukuri sekedar katakan itu tidak akan memancing rezeki. Saya ulangi sekali lagi ya. Segala sesuatu yang berbentuk syukur tapi hanya di mulut saja itu tidak bisa memancing rezeki. Nah, sekarang sampai sini aja, kamu sadar gak sih bahwa selama ini diri kamu mungkin bersyukur, tapi kok rezekinya gak datang-datang? Sadar gak salah kamu di mana? Betul, salah kamu itu selama ini bersyukur sih bersyukur, tapi kok cuman di mulut. Jago mengatakan alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, saya bersyukur, jago, top. Tapi sayangnya cuman di mulut, tidak di perbuatan. Nah, sekarang di video ini saya akan lebih memperdalam syukur bagaimana sih caranya kita bersyukur menggunakan perbuatan. Karena syukur yang bisa mendatangkan rezeki adalah syukur yang ada pada perbuatan, bukan hanya sekedar di mulut. Jelas ya? Nah sekarang pasti pertanyaan kamu adalah begini, Mas bro, kalau memang bersyukur yang bisa mendatangkan rezeki atau berkah itu ada pada perbuatan, lantas perbuatan yang benar-benar mencerminkan syukur itu seperti apa sih? Karena banyak di antara kamu yang mungkin sekolah agama, atau mungkin latar belakangnya punya orang tua yang agamanya bagus, tapi gak pernah diajarin tuh bagaimana wujud perilaku kalau kita ingin mensyukuri nikmat dari Yang Maha Kuasa. Gini caranya. Sekarang coba deh kamu jujur kepada saya. Apa sih yang membuat kamu susah untuk mensyukuri segala berkah yang datang dalam hidup kamu? Coba, walaupun saya tidak bisa mendengarkan kamu, jujur kepada saya dalam hati, apa yang selama ini membuat kamu jadi susah banget untuk mensyukuri setiap berkah yang datang dalam hidupmu? Mungkin kamu akan berkata, gak tahu ya mas bro, kalau ngomong alhamdulillah saya bersyukur sama Tuhan sih gampang ya, tapi untuk merasakan benar-benar bersyukur tuh kayaknya gak gampang. Nah, saya kasih tahu ya, rahasia yang membuat kamu susah bersyukur adalah karena kamu meyakini bahwa hal yang datang kepada kamu saat ini besok bisa datang lagi. Saya ulangi, yang membuat kamu susah bersyukur saat ini adalah karena kamu yakin bahwa hal yang datang barusan nih, yang merupakan berkah, besok-besok pasti bisa datang lagi. Benar apa enggak? Nah itu dia, orang itu kebanyakan takabur. Takabur itu meyakini segala sesuatu seolah-olah dia itu Tuhan. Bisa meramalkan bahwa keberuntungan gue besok pasti datang lagi kok. Gue dapet duit, besok dapat lagi kok. Gue punya anak, anak gue hidup selamanya kok. Coba deh, benar gak bahwa selama ini yang membuat diri kamu jadi susah bersyukur itu karena kamu meyakini kan bahwa segala sesuatu itu abadi. Keberuntungan saya besok datang lagi. Orang-orang yang baik pasti selalu ada. Jadinya jadi susah kan bersyukur, betul apa enggak?
Nah sekarang, cara yang ingin saya ajarkan kepada kamu untuk bisa bersyukur melalui perbuatan adalah kita pakai cara itu, cuman dibalik. Saya nih sebagai orang yang selalu praktek dari apa yang saya ajarkan kepada kamu gitu ya. Saya selalu merasakan betul bahwa bersyukur itu mudahnya bukan main. Dengan syarat kamu lakukan sebuah teknik, yaitu teknik anggap semuanya adalah yang terakhir. Sekali lagi, teknik yang membuat diri kamu gampang bersyukur adalah teknik anggap semua adalah yang terakhir kali buat kamu. Bener, coba deh. Sekarang kita praktekin tapi kita bayangin dulu ya. Anggap aja gini, sekarang di rumah kamu ada nasi putih dan sayur asem. Selama ini kalau makan nasi putih dan sayur asem kamu tuh ngeluh terus. Aduh, sayur asem lagi, sayur asem lagi. Ya udah deh, alhamdulillah deh. Tapi makan gitu ya. Makan bersyukur di mulut tapi ngeluh sebelumnya. Pernah kan kayak gitu? Jujur. Atau mungkin skenarionya kayak gini nih. Baru gajian 2 minggu. 2 minggu baru gajian, tiba-tiba duit tinggal 50 ribu rupiah di kantong. Tiba-tiba kamu mengatakan begini. Aduh, tinggal 50 ribu rupiah nih. Gue makan warteg lagi. Apes bener dah. Pernah apa enggak? Jujur deh. Nah sekarang kalau perilaku kayak gitu, masa sih kamu mau yang maha kuasa melapangkan rezeki kamu? Nggak malu? Malu kan? Nah sekarang gini, pakai teknik saya tadi, yaitu teknik anggap segala sesuatunya adalah yang terakhir. Contoh ya, saya kasih contoh dari saya sendiri nih. Saya sebagai manusia normal juga pernah yang namanya mengalami kekurangan uang, sama seperti kamu. Nah cuman bedanya saya sudah tahu bagaimana teknik bersyukur menggunakan perbuatan. Ketika saya duitnya lagi dikit, otomatis saya hanya bisa membeli makanan yang sangat sederhana. Nah ketika saya membeli makanan yang sangat sederhana, misalnya cuma nasi putih, pakai sayur, pakai telur gitu ya, saya nggak mengeluh. Saya anggap bahwa ini adalah makanan terakhir saya di hari ini dan belum tentu saya besok masih bisa makan. Bahkan dengerin baik-baik. Tahu dari mana sih bahwa besok tuh kamu masih hidup? Coba saya tanya nih serius. Tolong dengarkan baik-baik, jawab. Kamu tahu dari mana bahwa dirimu besok masih hidup? Tahu dari mana? Bener gak? Kalau memang kita sendiri masih gak yakin besok masih hidup atau enggak, kenapa sih gak menikmati aja? Apapun yang ada di hari ini, nikmatin sampai pol. Itu dia, nikmati sampai pol. Saya makan nasi putih, sayur sama telur ceplok. Makan aja, aduh enaknya nih telur, ya Allah, alhamdulillah. Makan, aduh sayurnya enak bener, nasinya pulen. Dinikmati betul-betul seperti saat itu seolah-olah adalah yang terakhir buat saya makan. Rasanya teman-teman enak banget dan nikmat banget. Dicoba deh. Nah sekarang kamu coba praktekin deh. Bener, sambil kamu dengerin video ini kamu coba praktekin sekarang juga. Contoh ya, mungkin kamu mendengarkan sekarang malam hari. Anggap malam hari ini adalah malam yang terakhir buat kamu tidur. Rasain deh betapa nikmatnya tuh kasur, betapa nikmatnya tuh bantal, betapa nikmatnya tuh angin dari AC mungkin, kipas angin mungkin yang belum tentu besok bisa kamu rasakan. Rasakan sampai pol. Ingat ya, rasakan sampai pol apa yang ada saat ini. Itu dia. Nikmati apa yang ada di dalam hidup kamu saat ini. Anggap diri kamu besok tuh udah gak ada. Itu dia kuncinya bersyukur. Coba deh, sekarang mulai saat ini kamu ikuti cara saya untuk menikmati hidup yang satu ini. Ya, ketika besok pagi bisa bangun, alhamdulillah. Karena gak semua orang bisa bangun di pagi hari. Benar apa enggak? Ketika bangun pagi-pagi, kamu inget nih video kali ini. Video hari ini kita ngebahas bahwa kita harus menikmati segala sesuatu sampai pol. Anggap besok kita sudah tidak ada. Ketika dirimu mandi, anggap itu adalah mandimu yang terakhir. Nikmati airnya. Nikmati sabunnya, harumnya sabun, harumnya shampoo mungkin. Ketika kamu gosok gigi, anggap itu gosok gigi yang terakhir yang bisa kamu lakukan dalam keadaan sehat. Rasakan nikmatnya. Ketika dirimu teman-teman sudah bisa menikmati segala hal menggunakan teknik ini, di situ sebenarnya
kamu sudah mensyukuri hidup. Sekali lagi, ketika kamu sudah bisa melakukan ini semua, yaitu menikmati hidup sampai pol, itu pertanda berarti kamu sudah berhasil mensyukuri hidup melalui perbuatan. Jelas ya? Nah, pertanyaan berikutnya begini, Mas Bro, kalau seandainya saya ingin mensyukuri anak, ingin mensyukuri pasangan, ingin mensyukuri orang-orang yang ada di sekitar saya, bagaimana caranya? Caranya sama, anggap saja mereka itu benar-benar saat yang terakhir ketika mereka ada di depan mukamu. Kita emang gak ada yang pernah tahu loh. Kita gak akan pernah tahu kapan orang yang ada di sekitar kita tuh dipanggil sama Tuhan. Betul apa enggak? Nah sekarang coba mulai saat ini yang biasanya cuek sama anak, cuek sama pasangan, cuek sama orang tua, ayo. Ketika berada di depan mereka, hargai semaksimal mungkin sampai pol. Nikmati kehadiran mereka, anggap itu adalah momen yang terakhir. Karena memang betul, kita tidak akan pernah tahu kapan momen terakhir kita dengan orang-orang yang kita sayang. Betul apa enggak? Nah, nanti teman-teman akan ada keajaiban yang datang nih. Ketika saya mempraktekkan teknik ini, tiba-tiba rezeki saya tuh datang aja gitu, tanpa bisa saya duga. Ketika nanti kamu mempraktekkan teknik ini dengan baik, dengan ikhlas gitu ya, nggak usah bingung. Ketika rasanya tuh happy, nanti rezeki tuh tiba-tiba datang aja gitu. Dapat duit, dapat berkah, dapat kebahagiaan yang selama ini mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Ya, silakan lakukan teknik ini dan rasakan deh, ada perbedaan pasti yang terjadi dalam hidup kamu sendiri. Oke, gimana? Ngebantu banget ya? Kalau memang video ini ngebantu, klik jempol ke atasnya bagi saya, dan tolong banget sebarin video ini kepada orang-orang yang ingin kamu tolong supaya mereka bisa terbantu hidupnya sama seperti kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap pandai bersyukur, tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.